berjumpa dengan Grace Walilo dalam program baru dari Duta Bahasa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2020 dan juga 2019 tentunya. Program ini dinamakan Literasi Daring Duta Bahasa. Apa saja yang akan kami lakukan dalam literasi daring ini? Kami memiliki beberapa bagian ataupun perseksi yang telah kami khususkan. Sesi pertama adalah sesi di mana kami akan membagikan padanan kata, tentunya padanan kata dalam bahasa asing ke bahasa Indonesia dalam bentuk yang baku. Yang kedua adalah pembagian sesi untuk melakukan cerita rakyat, di mana kami memberikan cerita-cerita rakyat, menceritakan keluar lebih tepatnya beberapa cerita rakyat yang cukup terkenal yang berasal dari Provinsi Papua. Untuk sesi ketiga, kami akan mengajarkan sahabat bahasa dari seluruh Nusantara beberapa bahasa-bahasa yang terdapat di Papua. Seperti sahabat bahasa ketahui atau mungkin belum ketahui bahwa kami di Papua memiliki banyak sekali bahasa, bahwasanya kami dari Papua menyumbang setengah dari total bahasa yang ada di Indonesia, bahasa daerah tentunya. Untuk itu kami akan mengajak sobat bahasa atau sahabat bahasa sekalian untuk melihat bagaimana perkembangan bahasa yang ada di Papua, menceritakan kebudayaan kami melalui beberapa cerita-cerita rakyat dan tentunya mengajarkan sahabat bahasa padanan-padanan kata yang baik dan benar. Halo sahabat bahasa, selamat bergabung di sesi belajar padanan kata. Nah, sebelum kita langsung masuk dalam sesi belajar padanan kata, kita harus tahu apa sih pengertian padanan kata itu. Padanan kata adalah kata atau frasa dalam sebuah bahasa yang memiliki kesejajaran makna dengan kata atau frasa dalam bahasa lain. Misalnya house dalam bahasa Inggris. Padanan kata yang benar dalam bahasa Indonesia adalah rumah. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas 5 kata dalam bahasa asing dan padanan kata yang benar dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, self quarantine. Padanan kata yang benar dalam bahasa Indonesia ialah swakarantina atau karantina mandiri. Yang kedua adalah lockdown. Padanan kata yang benar dalam bahasa Indonesia adalah karantina wilayah. Yang ketiga ialah hand sanitizer. Padanan kata yang benar dalam bahasa Indonesia ialah menyanitasi tangan atau pembersih tangan. Yang keempat adalah physical distancing. Padanan kata yang benar dalam bahasa Indonesia adalah pembatasan fisik. Dan yang kelima ialah suspek. Padanan kata yang benar dalam bahasa Indonesia ialah terduga atau suspek. Nah, sahabat bahasa, setelah kita tahu kata-kata yang benar dalam bahasa Indonesia, marilah kita membiasakan diri untuk menggunakannya saat kita berbicara dan menulis. Ingat, bahasa Indonesia adalah alat yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode 2 dalam belajar padanan kata. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Wanyambe. Halo sahabat bahasa, selamat berjumpa dalam program pengenalan bahasa daerah dari Papua. Perkenalkan, nama saya Agusti Tranquela Sangenava, saya Duta Bahasa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2018. Nah, sahabat bahasa, di sesi kali ini kita akan belajar untuk mengenal bahasa daerah yang berasal dari Papua. Tentunya ini akan sangat menarik, jadi sahabat bahasa harus mengikutinya dengan baik. Hari ini kita akan belajar ada 4 kata yang akan kita belajar dalam bahasa Indonesia, dan kita akan sama-sama belajar juga 4 kata tersebut dalam bahasa daerah yang berasal dari Papua. Kata apa? Yang pertama adalah bapak dan mama atau ayah dan ibu. Kita akan belajar sama-sama menyebutkan kata ayah dan ibu dalam bahasa Waropen yang berasal dari Papua. Untuk menyebutkan kata ayah dalam bahasa Waropen, kita menyebutkannya dengan daida. Untuk menyebutkan ibu dalam bahasa Waropen, kita menggunakan naina. Jadi, bahasa daerah hari ini kita belajar tentang bagaimana menyebutkan ayah dan ibu dalam bahasa Waropen yang berasal dari Papua, yaitu daida dan naina. Oke sahabat bahasa, demikian untuk episode kali ini. Jangan lupa nantikan terus episode selanjutnya dalam sesi pengenalan bahasa daerah dari Papua. Selalu ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Saya Grace Walilo. Grace merupakan terbaik 1 Provinsi Papua dan terbaik 3 tingkat nasional.
Untuk cerita kali ini, Grace akan bercerita mengenai satu cerita rakyat yang Grace tulis dan sempat diangkat dalam tabloid ataupun koran lokal di Papua. Untuk itu, kita akan bersama-sama dengar satu cerita yang berasal dari Wamena. Wamena adalah salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua. Untuk cerita ini berjudul Batu Menangis. Oke sahabat bahasa, kita dengar sama-sama. Baik sahabat bahasa, kita akan sama-sama dengar cerita dari Wamena yang seperti Grace janjikan tadi. Batu Menangis. Dahulu kala, hiduplah sepasang kakak beradik, pria dan wanita. Kedua kakak beradik ini hidup dengan sangat amat rukun dan juga tentram. Mereka tinggal di salah satu desa yang terletak di Danau Habema. Danau Habema adalah danau terbesar dan terletak di pegunungan Papua, di mana mereka tinggal di suatu desa yang penuh kelimpahan dan juga desa yang sangat besar. Di desa ini mereka sangat terkenal juga dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan apa? Kepercayaan terhadap bebatuan, pepohonan, dan juga arwah-arwah nenek moyang. Oleh karena itu, para penduduk desa berpegang teguh pada keyakinan mereka. Suatu ketika, sang kepala suku atau pemimpin desa tersebut memutuskan untuk mengadakan suatu pesta besar-besaran. Pesta ini dinamakan Ewe Ako dalam bahasa Wamena. Ewe Ako adalah bahasa yang digunakan untuk melakukan pesta babi ataupun memotong babi secara massal dan mengkonsumsinya untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di desa. Untuk itu, kedua kakak beradik ini pun memutuskan untuk membantu para penduduk desa mengumpulkan beberapa sayur-sayuran. Sang kakak mulai mengambil noken. Noken adalah salah satu tas khas Papua dan sang adik mengambil sege. Sege merupakan linggis kecil yang dibuat khusus masyarakat Papua untuk menggali dan memotong beberapa tumbuh-tumbuhan. Mereka pun mulai berjalan hingga mereka sampai di salah satu pepohonan dan juga hutan yang sangat rimbun di samping Kirip Urip. Kirip Urip adalah sebutan untuk puncak Trikora. Puncak Trikora adalah puncak yang sangat tinggi dan besar yang terletak di Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Jayawijaya. Singkat cerita, sang kakak berpesan kepada adik, "Dek, ingat ya, kamu tidak boleh mengambil selain daripada sayur-sayuran yang biasa. Sayur-sayuran yang tajam ataupun bergerigi adalah buruk," kata sang kakak. Dan adik pun mulai mengumpulkan apa yang dipesankan sang kakak. Dia mulai memotong dan mengambilnya, dan kemudian sang kakak menaruhnya di noken ataupun tas yang telah disiapkan. Mereka memotong dan mengambil. Setelah itu mereka mulailah berjam-jam untuk mengumpulkan setiap tumbuh-tumbuhan yang ada dengan maksud untuk dibakar bersama-sama dan dimakan dalam pesta babi tersebut. Kemudian sang adik pun mulai mengeluh, "Kak, perutku sakit kak, mules." Namun sang kakak memperingatkan sang adik, "Dek, kamu ingat kan, kata kepala suku, kita tidak boleh mengotori pepohonan yang ada di sini ataupun bagian daripada hirip urip. Karena itu adalah larangan. Kita tidak boleh membuang hajat ataupun memberi sampah di sekitar sini," pesan sang kakak. Namun sang adik tidak dapat menahan dirinya. Dia pun mulai berlari dengan sekuat tenaga menuju salah satu pepohonan yang ada, menurunkan celananya, dan mulailah melakukan bisnisnya di sana. Ketika selesai, sang adik mulai berpikir, di sini tidak ada tumbuhan yang dapat membersihkan diriku. Oleh karena itu, sang adik mulai berlari lagi dengan cepat menuju Kirip Urip. Ketika dia sampai di puncak ataupun kaki gunung tersebut, dia mulai berpikir, sini sepertinya cocok. Ada beberapa batu-batuan yang tersusun dengan rapi dan juga bersih tentunya. Kemudian sang adik mulailah membersihkan bokongnya di tempat tersebut. Namun, ada yang ganjil. Sang adik pun tidak dapat menarik bokongnya dari batuan tersebut. "Kok, Kak!" Dengan sangat takut, sang adik memanggil kakaknya secara histeris. Kakak!" kata sang adik.
Sang kakak yang mendengar suara pun terkejut dan berlari sekuat tenaga menuju bagian daripada suara tersebut. Ketika sampai, betapa sedih sang kakak. Dia hanya dapat menarik nafas panjang dan menatap adiknya dengan sangat pilu. Dek, kata sang kakak, karena sang kakak tahu sang adik telah melawan ataupun melanggar norma-norma yang ada dalam perkampungan mereka. Tak ada yang dapat dilakukan oleh sang kakak selain duduk bersamanya. Dia duduk menemani adiknya selama berjam-jam. Kemudian sang kakak pun memutuskan untuk bangkit dan pergi meninggalkan sang adik. Sang adik pun menjadi satu dengan alam. Konon, ketika sang adik mulai merasa sedih dan merasa sendiri, dia akan menangis sejadi-jadinya. Dan ketika dia menangis, maka terjadilah hujan yang sangat lebat di area kampungnya, bahkan di kampung-kampung yang ada di kota Wamena. Konon, sang adik pun ketika menangis suaranya dapat didengar oleh beberapa orang. Namun dia tidak mengganggu setiap daripada orang-orang ini, dia hanya akan menurunkan temperatur ataupun suhu di daerah tersebut secara drastis. Oleh karena itu, Wamena dikenal sebagai kota dingin, di mana di puncak Trikora juga terdapat salju ataupun es abadi yang kita ketahui. Sahabat bahasa, apa yang kita dapat dari cerita ini? Ada banyak sekali pintu di dunia. Kitalah kapten ataupun pemimpin atas diri kita sendiri. Kita yang membawa diri kita menuju pintu-pintu tersebut. Apa yang berada di balik pintu itu? Tidak ada yang tahu sampai kita membukanya. Layaknya sang adik dalam cerita tadi, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan ataupun berlawanan dengan apa yang telah dipesankan. Alam akan mengambil dan melawan siapapun yang bangkit untuk menghancurkannya. Pesannya adalah, pilihlah pilihanmu secara tepat, cepat, dan juga cermat tentunya, sehingga tidak menyesal kemudian hari layaknya sang adik yang telah melakukan kesalahan. Baik sahabat bahasa, itulah cerita Batu Menangis dari Wamena, tepatnya di Danau Habema. Saya Grace Walilo, senang sekali bertemu dengan sahabat bahasa dan sampai jumpa di edisi kami selanjutnya. Salam literasi. Nah sahabat bahasa, itulah 3 sesi ataupun bagian-bagian dari program literasi dari bersama Duta Bahasa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada setiap sahabat bahasa yang telah menonton dan bergabung dalam program literasi kami untuk edisi kali ini. Dan jangan lupa tetap saksikan YouTube channel kami karena kami akan mengupload ataupun mengunggah beberapa unggahan-unggahan lainnya terkait dengan pengetahuan bahasa dan juga kebudayaan Papua. Saya Grace Waldo dan setiap teman-teman Duta Bahasa pamit undur diri dari hadapan sahabat bahasa. Terima kasih dan sampai jumpa.